Ada dua peristiwa pengacauan terjadi terhadap Rasulullah SAW, dan kejadian ini sangat berkaitan erat dengan harta rampasan perang yang didapatkan dari pertempuran Hunain. Harta dunia ini memang menimbulkan konflik yang memang sangat rentan untuk menimbulkan konflik di antara para pasukan Islam. Bagaimana kisahnya dan bagaimana cara Rasulullah SAW menyelesaikan masalah ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah. Masih di serial kronologi sejarah tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun 8 hingga 9 Hijriah. Ada 4 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting juga yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam sudah hampir semuanya kita jelaskan. Yang pertama adalah Fathu Mekah atau kemenangan kota Mekah. Peristiwa yang kedua adalah Ghazwah Hunain, di mana kaum muslimin melawan kaum musyrikin dari Bani Hawazin dan Bani Saqif. Yang ketiga adalah Ghazwah Thaif atau pengepungan kota Thaif. Dan terakhir adalah kematian Ibrahim, putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 peristiwa penting yang terjadi di luar dunia Islam bersamaan dengan semua peristiwa itu. Yang pertama datang dari Heraklius, di mana dia berhasil memenangkan pertempuran panjang Persia Romawi dan berhasil juga masuk ke ibu kota, ke jantung Persia, dan mengambil kembali salib sejati yang sempat dibawa oleh orang-orang Persia dari Palestina ke Persia dan sekarang dikembalikan kembali oleh Heraklius ke Palestina. Peristiwa yang kedua, ketika tiba di Palestina, Heraklius mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa seluruh kaum Yahudi yang ada di bawah kekuasaannya, khususnya pada saat itu di Palestina, harus masuk Kristen. Naik tahtanya Boran atau Puran sebagai Ratu Persia, dan terakhir pemindahan pemerintahan dari Mahendrawarman I ke Narasimhawarman I dari dinasti Pallava di India. Dan teman pecinta sejarah, kita bahas tentang kejadian-kejadian di pasca Perang Hunain dan Perang Thaif selengkapnya. Di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Kyai Haji Munawar Khalil, materi dengan judul 2 peristiwa pengacauan terhadap Nabi Muhammad SAW ada di halaman ke-40 jilid ke-3. Ketika itu ada 2 peristiwa pengacauan yang dilakukan oleh pengacau dengan sengaja ditujukan kepada Nabi SAW. Riwayatnya dengan singkat adalah sebagai berikut. Pertama, setelah Nabi SAW menyelesaikan urusan harta rampasan perang sebagaimana tersebut dalam pembahasan terdahulu, ketika itu ada seorang laki-laki dari golongan munafikin yang berkata kurang baik terhadap Rasulullah SAW. Ia mengatakan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak karena Allah, karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Perkataan tersebut terdengar oleh Nabi SAW, maka berubahlah raut wajah beliau karena marahnya, sehingga merahlah muka beliau. Beliau bersabda, "Kasihanlah engkau, siapakah yang adil jika aku tidak adil? Siapakah yang adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Rahmat Allah semoga dilimpahkan atas diri saudaraku Nabi Musa yang pernah disakiti hatinya dengan lebih banyak daripada ini. Lalu ia selalu tahan." Tentang peristiwa penolakan beberapa orang ya, ini kan yang bicara seperti ini tuh tidak semua pasukan ya. Pasukan Islam pada waktu itu pasukan terbanyak 12.000 orang dan banyak diantara yang mu'alaf juga. Tidak dikatakan ini dari golongan mana, dari kabilah mana orang ini berasal, tetapi yang pasti yang bersikap
yang bersikap dan bersuudzon lah terhadap Rasulullah SAW ini bukan dari kalangan orang yang masuk Islam lama, tetapi juga dikisahkan bukan orang Quraisy juga, hanya dikatakan seseorang. Jadi seseorang itu berarti oknum. Di sini tidak berbicara tentang kabilah, tidak berbicara tentang keluarga, tetapi ada beberapa oknum yang bersuudzon terhadap Rasulullah SAW. Bahkan dengan jelas-jelas di sini, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada sekelompok orang yang mempertanyakan saja, kayak narik-narik gamis Rasulullah gitu untuk dimintai harta yang Rasulullah bagikan karena takut nggak kebagian. Kalau ini kan perkataannya lebih jelas dan lebih menyakitkan ya. Dia berkata bahwa Rasulullah ini sudah tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja perkataan yang sangat-sangat menyakitkan bagi Rasulullah SAW sendiri. Dan perlu kita ingatkan di sini ke dalam diri kita bahwa Rasulullah SAW ini manusia biasa. Beliau memiliki hati, beliau memiliki perasaan, dan kadang-kadang perasaan beliau pun bisa tersinggung. Ini kalau menimpa kita, ini akan sakit hatinya bener-bener gitu. Dan menimpa Rasulullah ini hanya membuat kayak beliau itu marah, tapi marahnya itu masih di bawah kontrol beliau. Bukan marah yang mengeluarkan suara keras, menyentak gitu ya, tidak. Rasulullah hanya menegur orang tersebut dengan intonasi yang biasa saja, tetapi kelihatan marah itu dari muka beliau yang memerah. Beliau hanya mengatakan, memangnya kalau bukan aku siapa lagi yang bisa berbuat adil di dunia ini? Dan beliau malah mengingatkan diri beliau sendiri, ini yang luar biasa ya. Beliau itu marah karena perilaku orang lain, tapi mengingatkan orang lainnya sedikit aja. Jadi cuma satu kalimat, memangnya kalau bukan aku yang bisa berbuat adil di bumi ini, siapa lagi? Cuma segitu aja kalimat beliau. Siapakah yang adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Dan beliau mengingatkan diri beliau sendiri, ini yang justru paling banyak. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, rahmat Allah semoga dilimpahkan atas diri Musa yang pernah disakiti hatinya lebih dari ini. Ini kan reminder buat diri beliau sendiri gitu ya. Jadi semacam terapi untuk diri sendiri supaya bisa ngobatin gitulah, ngobatin rasa sakit hati beliau, bahwa zaman dulu juga ada Nabi Musa yang pernah disakitinya lebih-lebih dari ini gitu. Jadi menyabar-nyabarkan hati dengan peristiwa yang dulu pernah terjadi kepada saudara beliau dari kalangan Nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa ini berkali-kali ya disakiti oleh umatnya yang berasal dari Bani Israel, yang kata-katanya itu wajar kalau orang yang mendengarnya marah gitu ya, seperti perkataan perkataan orang Bani Israel yang meminta Nabi Musa untuk masuk saja ke Palestina. Engkau saja wahai Musa berjuang dengan Tuhanmu, nanti kalau kota itu sudah beneran aman kami baru mau masuk gitu ya. Atau perkataan orang Bani Israel yang meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa berdoalah kepada Tuhanmu agar memberi kepada kami makanan. Setelah diberi, ini singkatnya saja ya, mengingatkan saja kita tentang hal-hal yang terjadi pada Nabi Musa. Kemudian berdoalah Nabi Musa, kemudian diberilah manna dan salwa. Tidak berapa lama mereka bilang lagi, wahai Musa berdoalah kepada Tuhanmu memberi kami makanan yang lain. Masa ini terus bosen gitu. Itu kan jadi kayak ke Nabi Musa tuh bukan nganggap Nabi gitu. Beda banget dengan perilaku para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa ini disakitin oleh umatnya itu sering, dan udah sering nyakitinnya lebih-lebih gitu. Jauh dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, jauh banget gitu. Jadi yang dilakukan yang orang yang berkata ini kan dia suudzon kepada Rasulullah SAW, tetapi yang melakukan ini kan segelintir orang saja, itu oknum saja, bahkan tidak disebutkan dia dari golongan mana. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Musa ini lebih berat kondisinya ya, atau umatnya itu lebih berat perkataannya, lebih nyelekit gitu dibanding apa yang diucapkan oleh orang ini. Sehingga Rasulullah itu mengobati diri beliau sendiri bahwa apa yang dialami oleh Nabi Musa ini lebih dari apa yang dialami oleh diriku gitulah.
kalau dibahasakan ya dengan bahasa kita gitu. Dan ini mengingatkan kita juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa ketika ada sesuatu gitu ya, selalu kiblatnya itu ke masa lalu, selalu berkiblatnya itu ke sejarah. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa sejarah ini adalah guru yang paling baik untuk kita menjalani kehidupan kita di masa sekarang. Karena kan peristiwa itu berulang ya. Sebagaimana ini peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di saat itu, zaman dulu juga pernah dialami oleh orang lain, oleh nabi lain, dan pernah dilakukan juga kesalahan itu oleh umat yang lain di masa lalu. Maka penyikapannya itu kita tinggal bercermin aja ke masa lalu. Bagaimana cara Nabi Musa pada waktu itu bersikap? Oh, Nabi Musa bersabar dan tahan. Padahal Nabi Musa ini relatif fisiknya kuat ya, kalau mau mukul seseorang itu bisa aja gitu. Tetapi beliau memilih untuk bersabar, untuk menahan kemarahan beliau. Maka Rasulullah SAW tinggal bercermin tuh pada sejarah itu. Oh, saya juga harus melakukan hal yang sama. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ternyata berbuah kebaikan gitu ya. Baik kebaikan untuk umat Nabi Musa, baik kebaikan untuk Nabi Musa sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan menahan kemarahannya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW tinggal bercermin pada peristiwa tersebut. Nah, ini juga mengingatkan pada diri kita ya, bahwa kita ini dalam menjalani hidup ini pernah dialami loh jalurnya itu, kisahnya itu sama dengan orang-orang terdahulu. Tinggal kitanya aja yang harus rajin-rajin buka sejarah, lalu mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ya. Memang jangan pernah lupakan sejarah, justru harus terus diingat dan dikenang, bahkan dibukukan dengan benar, supaya bukan hanya untuk mengenang, bukan sekedar memperingati, bukan, tetapi untuk mengambil contoh, mengambil ibroh dari apa yang terjadi di masa lalu. Kita kembali ke kisah Rasulullah SAW ya. Tadi sampai bahwa Rasulullah SAW itu menasihati orang tersebut dan menasihati diri beliau sendiri. Dan beliau mukanya itu merah karena menahan amarah. Orang-orang yang tidak paham mungkin tidak tahu apa yang sedang Rasulullah SAW merasakan. Dan kedua orang ini, di situ ada beberapa sahabat lainnya, tetapi dua orang ini memohon kepada Rasulullah SAW agar diizinkan untuk memenggal batang leher dari orang tadi yang menyakiti Rasulullah SAW dengan perkataannya, "Ya Rasulullah, tinggalkanlah orang itu kepada kami, akan kami penggal batang lehernya." Jadi mewakili kemarahan Rasulullah ya. Jadi Khalid dengan Umar itu pengen bertindak, ini orang udah keterlaluan. Ini orang udah membuat Rasulullah SAW kata-katanya itu tidak pantas dan menyakitkan. Bukan hanya menyakitkan, dan memang salah gitu. Kata-katanya itu salah, kata-katanya itu tidak tepat, tidak pada tempatnya, apalagi ini kepada Rasulullah SAW. Suudzonnya itu udah keterlaluan gitu, diungkapkan lagi kesuudzonannya itu. Maka Khalid dan Umar pun merasa, ya mereka juga marah dong, mereka juga kesal, maka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal batang leher orang tersebut. Namun lagi-lagi Rasulullah SAW menolak tawaran itu. Rasulullah berkata, "Aku tidak tahu, mungkin orang ini masih sholat. Barangkali ia adalah orang yang mengerjakan sholat." Itu jawab Rasulullah. Lalu dijawab lagi oleh Khalid, "Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang mengerjakan sholat, yang mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada dalam hatinya." Jadi Khalid bin Walid itu kekeh gitu ya. "Ya Rasulullah, itu kan perilakunya aja, hatinya itu kan jahat gitu. Makanya ini orang harus dihukum." Tetapi Rasulullah bersabda kembali, "Sesungguhnya," ini Rasulullah kemarahannya sudah reda ya, "sesungguhnya aku tidak diperintahkan supaya meneliti hati-hati manusia, dan tidak pula diperintahkan supaya aku membelah perut-perut mereka." Dengan kebijaksanaan Nabi SAW, orang tersebut tidak sampai dianiaya atau tidak dihilangkan nyawanya oleh dua orang sahabat yang sudah memohon izin untuk hendak membunuhnya.
Pertama, Rasulullah ketika marah tidak lama. Tadi ya, hanya sebentar saja. Setelah Khalid bin Walid memohon untuk diizinkan menghukum orang tadi, Rasulullah menolak. Dan itu di situ kemarahan beliau itu sudah reda. Cepat banget beliau rilis ya. Rilisnya itu ekstra cepat gitu untuk mengembalikan kembali, menstabilkan kembali emosi beliau. Dan ini yang sepertinya susah untuk kita tiru ya, karena kita kan biasanya kalau sedang sedih itu nggak bisa berubah cepat gitu, nggak bisa rilis cepat-cepat kesedihan kita. Atau kalau sedang marah nggak bisa beberapa detik kemudian marahnya tiba-tiba reda gitu. Dan ternyata Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa bisa kok sebetulnya kalau kita mau, bisa kok sebetulnya kalau kita memang niat untuk menghentikan kemarahan itu. Dengan cara yang tadi ya, Rasulullah itu mengingat bahwa di masa lalu juga ada kok kejadian begini dan seterusnya. Dan orang itu sabar, maka saya pun harus memilih sabar. Dan udah segitu aja. Kemudian yang kedua nih yang harus diambil dari Rasulullah SAW adalah beliau itu menyikapi perilaku seseorang itu dari kasat mata, dari yang terlihat saja. Jangan kita menduga-duga isi hatinya. Jangan kita mengorek-ngorek apa yang sudah disembunyi, jangan kita mengorek-ngorek apa yang tersembunyi. Jadi Rasulullah SAW memberi ajaran kepada kita supaya kita menghukumi yang zahir saja, tidak menghukumi yang gaibnya gitu. Urusan hati itu nggak usah dihukumi. Yang dihukumi itu adalah ya perbuatan zahir saja. Adapun urusan apakah hatinya munafik atau apakah hatinya jahat, ketika tidak diutarakan, ya tidak dihukumi. Ketika tidak diutarakan, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke peristiwa kedua. Sesudah peristiwa tersebut terjadi, datanglah seorang laki-laki yang cekung kedua matanya, menonjol tulang pipinya, mendengkul tinggi dahinya, tebal janggutnya, tercukur rambut kepalanya, maksudnya gundul, dan tersingsing kainnya. Lalu dengan tiba-tiba ia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, takutlah olehmu kepada Allah." Mendengar perkataan yang demikian itu, Rasulullah SAW bersabda, ini peristiwanya mirip-mirip dengan yang tadi ya. Dia mengatakan hal yang menyakitkan kepada Rasulullah SAW. "Celakalah kamu," jawab Rasulullah. "Bukankah aku ini penduduk muka bumi yang lebih berhak takut kepada Allah?" Menurut riwayat lain, orang itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku telah melihat apa yang telah engkau perbuat pada hari ini." Nabi SAW bertanya, "Baik, bagaimanakah yang kamu lihat?" Ia berkata, "Aku tidak melihat keadilan engkau." Mendengar perkataan yang demikian itu, Nabi SAW bersabda, "Kasihan kamu, apakah keadilan tidak ada padaku? Pada siapakah adanya?" Jadi maksudnya, kalau aku yang gak adil, memangnya ada yang adil. Kalau bukan aku, memang siapa yang adil? Nabi SAW bersabda demikian yang dengan wajah yang merah karena marah. Sama dengan tadi ya. Mendengar dan melihat peristiwa yang demikian itu, Umar bin Khattab lalu berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tidakkah aku membunuhnya saja?" Nabi SAW bersabda, "Jangan, biarkanlah ia, karena sesungguhnya akan ada padanya," maksudnya keturunannya ya, "akan ada satu golongan yang suka mendalam-dalamkan urusan agama, sehingga mereka keluar darinya seperti keluarnya panah dari busur. Dilihat dalam anak busur, maka tidak didapati sesuatu apapun. Kemudian dilihat dalam ujung tombak, tidak didapati sesuatu apapun. Kemudian dilihat di letak panah ke busurnya, tidak didapati sesuatu apapun, karena telah mendahului akan limfa dan darah." Rangkaian kalimat yang tertera ini menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Demikianlah riwayat dua peristiwa pengacauan yang ditujukan kepada Nabi SAW di kala itu sepanjang catatan sejarah yang tersimpan dalam kitab-kitab tarikh. Jadi ada dua peristiwa dilakukan oleh dua oknum yang berbeda, tetapi
peristiwanya hampir sama, bahwa orang ini suudzon kepada Rasulullah SAW, bahkan dengan suudzon yang ya kalau suudzon jelas tidak boleh ya, tapi ini kadarnya itu lebih-lebih, karena yang dia suudzonnya adalah Rasulullah SAW, bahkan dengan sesuatu yang mustahil Rasulullah SAW melakukannya. Di sini ada catatan kaki yang cukup panjang ya terkait riwayat ini. Baik, kiranya saya kembali membuka lembaran kitab-kitab hadis yang muktabar seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dapatlah saya ketahui bahwa dua riwayat ini memang diriwayatkan para imamah hadis yang masyhur. Akan tetapi riwayat peristiwa yang pertama itu tidak bersangkut paut dengan riwayat pembagian harta rampasan yang diperoleh di Hunain yang dibagi-bagikan oleh Nabi SAW ketika di Ji'ronah. Menurut salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, peristiwa yang pertama itu berkenaan dengan dikirimkannya segumpal emas dari negeri Yaman oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi SAW di Madinah. Kemudian oleh beliau emas itu dibagi-bagikan kepada 4 orang yang baru masuk Islam, yaitu Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis, Zaid al-Khalid, dan Alqamah bin Ulassah atau Amir bin Tufail. Selanjutnya ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kami lebih berhak menerima bagian itu daripada mereka." Setelah Nabi SAW mendengar perkataan itu, beliau bersabda, "Apakah kamu tidak mempercayaiku? Padahal aku ini seorang yang dipercaya oleh zat yang di atas, maksudnya Allah, yang datang kepadaku dari langit, baik pagi maupun petang hari." Demikianlah seterusnya yang nanti pada pembahasan berikutnya akan saya kutip secukupnya, insya Allah. Ini kata penulis ya, kata Kiai Haji Munawar Khalil. Jadi peristiwa yang pertama itu memang kejadiannya sama, maksudnya tentang pembagian harta, tetapi yang harta itu tidak berasal dari rampasan perang, tapi berasalnya dari hadiah dari Yaman ya, emas dari Yaman diberikan kepada orang-orang yang tadi itu yang di video sebelumnya kita bahas, yaitu tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh kabilah yang masuk Islamnya baru-baru, seperti tadi Uyainah bin Hisn dan lain sebagainya. Jadi harta yang diberikan kepada Uyainah bin Hisn itu adalah harta yang dari Yaman. Kemudian kisah yang kedua di sini masih ada lanjutannya. Adapun riwayat peristiwa yang kedua itu menurut yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim memang mengenai pembagian harta rampasan yang dibagi-bagikan oleh Nabi SAW di lembah Ji'ronah, seperti yang tersebut pada pembahasan. Nama lelaki yang berkata kurang baik kepada Nabi SAW itu adalah Zulkhuwaisirah, yaitu seorang dari Bani Tamim. Jadi beda dengan yang pertama. Oleh yang pertama itu tidak disebutkan dia oknum dari mana, tetapi kalau yang kedua ini yang perkataannya sangat-sangat menyakitkan, itu dari Bani Tamim. Kisahnya sama dengan yang atas ya, bahwa Umar itu minta izin untuk melakukan hukuman terhadap orang tersebut, memenggal leher orang tersebut, namun dilarang oleh Rasulullah. Nah, jawaban Rasulullah ini ada tambahannya atau berbeda kalimatnya. Nabi SAW bersabda, "Biarkanlah ia, karena baginya ada beberapa kawan yang seseorang dari kamu menghina sholatnya dengan sholat mereka, dan menghina puasanya dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi bacaan itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari busurnya." Demikianlah selanjutnya sampai akhir hadis, yang artinya seperti yang tersebut di atas. Sekianlah sebagai penjelasan tentang riwayat tersebut, sekedar untuk diketahui dan diperhatikan oleh para pembaca. Dalam tanda kurung, penulis. Jadi catatan kaki ini berasal dari penulisnya sendiri ya. Jadi teman pecinta sejarah, peristiwa yang pertama dan kedua itu hampir sama ya. Terlepas dari mana hartanya, tetapi yang diperebutkan atau yang dipermasalahkan ini awalnya adalah dari harta yang dibagi-bagikan. Tidak disebutkan nama golongannya apa, tetapi orang ini atau kalau sekelompok orang ini nantinya akan dia itu berlebih-lebihan dalam ibadah. Jadi mengatakan bahwa ibadah orang ini salah, ibadah golongan ini salah, yang benar ini ibadah saya, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, ini yang benar saya.
kerjaannya hanya mengkritik orang saja. Bahkan bacaan Al-Qur'annya pun tidak sampai di tenggorokan mereka. Jadi orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang ibadahnya sangat bagus kelihatannya gitu ya. Puasanya sangat bagus, sholatnya sangat bagus, tilawahnya pun banyak banget tilawahnya. Tetapi rupanya tilawahnya itu hanya sampai di tenggorokannya saja karena dia kerjaannya itu ngeritik orang lain gitu. Nah, ini hikmahnya buat kita ya, bahwa apa yang kita lakukan di masa sekarang ini jangan pernah berpikir bahwa ini akan selesai di kita. Ini akan ada imbasnya ke keturunan kita. Jadi kalau kitanya kayak gitu, bisa aja nanti keturunannya tuh sama dengan kita gitu. Bahkan mungkin lebih keras gitu dari, kan ini lebih keras ya. Si orang tadi itu hanya dalam tanda kutip, ini udah berat banget sih sebetulnya, mengkritik Rasulullah SAW dari sisi keadilannya. Nanti keturunan dia akan mengkritik sesama kaum muslimin dari ibadah-ibadah mereka yang banyak tadi ya, yang sholatnya lah, puasanya lah, dan sebagainya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini semua hal yang kita lakukan adalah selesai di kita. Ini berlaku juga untuk kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, itu insya Allah nanti akan dilanjut oleh anak-anak cucu kita, dan itu akan menjadi jariah yang sangat berharga buat kita. Jangan sampai kita sama dengan orang ini yang dia dapat dari jariahnya adalah jariah keburukan, gitu ya. Dari keseluruhan kisah ini kita ambil pelajaran bahwa yang namanya harta itu memang sumber konflik. Harta itu memang tepatnya itu hanya di tangan saja disimpannya. Karena untuk selevel para ini sahabat kan ya, bisa dibilang sahabat kan, karena kaum muslimin yang bersyahadat, beribadah dan bertemu dengan Rasulullah SAW, ini disebutnya para sahabat. Dan para sahabat pun tidak lepas, mereka juga manusia ya, tidak lepas dari konflik-konflik yang berhubungan dengan harta, apalagi yang mu'alaf, yang Islamnya itu belum kokoh. Dan sama saja pada zaman Rasulullah pun ada yang Islamnya luar biasa, tetapi ada juga yang memang ya sekedarnya saja gitu. Tetapi tetap saja, makanya tadi tidak disebutkan ya, yang orang pertama itu tidak disebutkan karena ya yang penting itu adalah pelajarannya. Tetapi orang kedua disebutkan bahkan ciri-cirinya pun disebutkan, karena apa yang dia lakukan itu ternyata memberi imbas secara khusus buat dirinya ya. Imbasnya itu bukan hanya kepada dia, tetapi kepada keturunannya juga. Dan ini harus jadi pelajaran, harus jadi perhatian yang sangat besar bagi kita. Teman pecinta sejarah, itu saja yang dikisahkan hari ini. Ini ada boleh dibilang peristiwa ini adalah peristiwa goresan-goresan luka ya, di masa lalu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tetapi mungkin ini terjadi untuk jadi pelajaran bagi kita semua, agar kita pada yang namanya harta itu jangan terlalu, ya jangan disimpan di hati lah, disimpan di tangan saja. Karena Rasulullah SAW juga, beliau itu kayak dapat harta banyak tuh kayak langsung dibagi-bagikan aja gitu. Justru sikap ini adalah untuk menyelamatkan harta kita, bertemu lagi nanti di surga, harta itu jadi pahala yang sangat banyak dan tidak menjadi beban kita di dunia. Ini bukan hanya beban untuk pribadi, tetapi beban untuk kelompok dan beban untuk jamaah. Terima kasih pecinta sejarah sudah menyimak paparan sejarah di hari ini. Bertemu lagi di video berikutnya, masih di peristiwa-peristiwa pasca perang Hunain dan perang Taif. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.